Wah, Doni tampan sekali. Bajunya dan jam tangannya keren. Pasti mahal deh. Lah, di mana ini? Kok tempat makannya bagus sekali? Dia makan sama orang tuanya juga. Kapan ya aku bisa kayak gitu? Assalamualaikum Hasan. Waalaikumsalam, Bu. Kenapa? Kok mukanya ditekuk begitu? Enggak, Bu. Hasan cuma lagi lihat media sosial teman. Ini Doni anak orang kaya, Bu. Aku pengen deh jadi dia. Keluarganya juga harmonis, ngajak dia jalan-jalan terus. Waduh, jangan seperti itu nak. Itu namanya perbuatan iri dan dengki. Tidak baik loh. Iri dan dengki itu apa, Bu? Iri dan dengki itu sebuah emosi yang timbul karena merasa kurang senang, kurang bersyukur dengan apa yang dimilikinya, dan cemburu dengan apa yang didapatkan atau dimiliki oleh orang lain karena dia menganggap hal tersebut lebih dari apa yang dimilikinya. Iri dengki merupakan sebuah sifat yang termasuk ke dalam salah satu penyakit hati menurut Islam, San. Nah, Allah nggak suka tuh sama sifat yang seperti itu. Kenapa Allah nggak suka, Bu? Gini San, setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Namun apa yang dilakukan iblis? Iblis gak mau tuh bersujud kepada Nabi Adam, karena manusia diciptakan dari tanah, sedangkan iblis diciptakan dari api. Jadi iblis menilai kalau api itu lebih kuat dan mulia dibanding manusia yang hanya diciptakan dari tanah. Nah, hal ini menandakan iblis memiliki sifat dengki, sombong, dan angkuh. Karena itu, barang siapa yang memiliki sifat seperti tadi, maka ia telah memiliki sifat iblis. Ngeri kan, San? Kemudian, Rasulullah juga bersabda, melepaskan 2 ekor serigala lapar di kandang kambing lebih besar bahayanya dibandingkan dengan seorang muslim yang rakus harta dan dengki terhadap agama. Sesungguhnya, dengki itu memakan kebaikan, seperti api melalap habis kayu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ada juga nih cerita di zaman Nabi dulu. Jadi suatu ketika Nabi sedang berada di majelis ilmu bersama dengan para sahabatnya. Tiba-tiba beliau berkata yang artinya, akan lewat di depan kalian seorang laki-laki dari penduduk surga. Semua orang yang hadir bertanya-tanya, siapa sih orang yang begitu istimewa itu? Tak selang lama, laki-laki yang dimaksud lewat. Majelis pun bubar dengan penuh rasa kekaguman pada laki-laki itu. Esok harinya, saat Nabi sedang mengajar di majelis yang sama, beliau kembali berkata yang artinya, akan lewat di depan kalian seorang laki-laki dari penduduk surga. Kembali, orang bertanya-tanya, akankah laki-laki itu orang yang kemarin? Dari jauh memang terlihat sesosok tubuh yang datang. Saat telah dekat ternyata ia laki-laki yang lewat tempo hari. Majelis pun selesai. Besoknya Nabi kembali mengajar di majelis yang sama dan sekali lagi beliau berkata yang artinya akan lewat di depan kalian seorang laki-laki dari penduduk surga. Pasti itu laki-laki yang kemarin, tegas para majelis dalam hati. Benar saja, laki-laki yang kemarinlah yang lewat. Hebat benar laki-laki ini. Apa ya yang dilakukan laki-laki ini hingga Rasulullah menyebutnya sebagai penduduk surga sebanyak 3 kali? Adakah amal khusus yang dimilikinya? Batin Abdullah bin Amr bin As. Akhirnya Abdullah pun mengikuti laki-laki surga itu sampai ke rumahnya. Setelah laki-laki itu masuk ke rumahnya, ia pun mendekat. Ia ketuk pintunya seraya mengucapkan salam. Laki-laki itu keluar dengan menjawab salam dan bertanya, siapakah kamu? Ada perlu apakah datang kemari? Abdullah menjawab, aku Abdullah, aku sedang ada masalah dengan orang tuaku. Aku tidak ingin pulang selama 3 hari. Sudikah kamu memberi tumpangan tinggal untukku? Abdullah pun tinggal bersama laki-laki itu. Ia perhatikan setiap perilaku laki-laki itu. Anehnya, ia tidak melihat laki-laki itu bangun sholat malam. Saat terbangun, ia hanya membenarkan posisi tidurnya dan berzikir hingga sholat subuh tiba. Tak ada yang istimewa loh, laki-laki itu ternyata tak memiliki amalan khusus. Ia hanya laki-laki yang baik yang tidak pernah berbicara kotor. Nah, setelah 3 hari, Abdullah berkata, saudaraku, maafkanlah aku.
Sebenarnya aku tidak memiliki masalah dengan bapakku. Aku hanya ingin tahu satu hal. Kemarin Rasulullah 3 kali bersabda akan lewat di depan kalian laki-laki penduduk surga. Dan laki-laki itu ternyata kamu. Aku ingin tahu sebenarnya amal apakah yang membuatmu sampai pada kemuliaan seperti itu? Nah, dijawab oleh laki-laki itu, aku hanya melakukan amal seperti yang kamu lihat. Dan aku tidak pernah mendapati diriku ingin menipu seorang pun, dan aku tak pernah iri dengan karunia Allah pada orang lain. Kisah dari kitab Al-Musannaf karangan Al-Imam Abdurrazak ini ternyata memberikan banyak pelajaran dan hikmah kepada kita. Hikmahnya adalah keutamaan bersihnya hati atau yang dikenal dengan salamatus sodar. Sucinya hati dari berbagai penyakit berupa iri, dengki, marah, bohong, dan sebagainya. Saat seseorang mampu membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit itu, maka ia akan menjadi manusia tulus yang menebarkan akhlak mulia pada alam semesta. Jika begitu, maka kedudukan mereka akan seimbang dengan orang yang rajin melakukan sholat dan puasa. Seperti sabda Nabi yang artinya, sungguh seorang muslim pasti mencapai derajat orang yang rajin berpuasa dan melakukan sholat dengan akhlaknya yang baik. Mau tahu nggak San, biar kita bisa terhindar dari sifat iri dan dengki? Mau Bu, gimana caranya? Nih, ada hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, berpalinglah dari dunia ini, jangan tertarik padanya, niscaya engkau akan dicintai Allah, dan berpalinglah dari apa yang dipunyai manusia, niscaya engkau akan dikasihi oleh manusia. Dan coba lebih mencintai diri sendiri San dengan cara bersyukur. Bersyukur atas apa yang ada di diri kita. Bersyukur atas segala yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kamu pasti terhindar dari sifat buruk. Terus cara mencintai diri sendiri bagaimana Bu? Cara untuk mencintai diri sendiri pastinya bersyukur San. Kamu harus sadar atas segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa pada kita. Terus coba lebih percaya sama diri sendiri daripada sama omongan orang lain. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain juga penting nih. Setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Toh kita semua akan sama aja di mata Allah. Jadi mencintai diri sendiri itu penting banget ya Bu, biar terhindar dari sifat iri dan dengki. Iya, penting banget San. Tahu arti dari surat At-Tin ayat 4-6 gak San? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nisan, ibu ada cerita lagi. Jadi dulu itu Rasulullah sering banget melakukan sholat malam hingga telapak kakinya pecah-pecah saking seringnya melakukan sholat. Akhirnya Aisyah memberanikan diri bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan semua ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab yang artinya, "Salahkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur, wahai Aisyah?" Masya Allah, syukur itu emang energi kebaikan yang tidak akan berhenti dengan diterimanya kebaikan dari zat yang disyukuri. Ini adalah lukisan jiwa yang tidak rela melihat kebaikan orang lain kepadanya tanpa dia membalas kebaikannya dengan kebaikan setimpal atau yang lebih baik. Hasan gak mau Bu mengingkari nikmat Allah. Mulai sekarang Hasan mau belajar mencintai diri sendiri dan selalu bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar nanti hati Hasan bersih dan gak ada iri dan dengki lagi. Alhamdulillah, bagusan kalau begitu. Harus tetap percaya diri juga ya. Ibu pamit dulu nih San. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.